dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sampah anorganik. Perkenalkan, saya Keisha. Saya Atta, saya Zaini, saya Stefano, saya Azam, saya Bi. Sampah anorganik. Sampah atau limbah anorganik adalah jenis produk buangan atau zat sisa yang sulit atau tidak dapat diurai secara alami. Sampah ini umumnya terdiri dari bahan-bahan seperti plastik, logam, kaca, dan kertas. Pengolahan sampah anorganik dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya 1. Daur ulang. Sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan kaca dapat didaur ulang menjadi produk baru. 2. Bank sampah. Sampah anorganik dapat dijual ke bank sampah untuk didaur ulang. 3. Sanitary landfill. Sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang atau diolah menjadi energi dapat dibuang di tempat pembuangan akhir. 4. Insinerasi. Sampah yang sulit didaur ulang dan sulit diolah menjadi energi dapat dibakar di insinerator untuk diubah menjadi abu, gas, dan panas. 5. Bioremediasi. Sampah yang sulit diurai dapat diolah dengan bantuan mikroorganisme tertentu. 6. Ekobrik. Sampah plastik bekas PET dapat dipadatkan menjadi bata ramah lingkungan yang disebut ekobrik. Selain mengolah sampah anorganik, masyarakat juga dapat berkontribusi dengan cara 1. Memisahkan sampah anorganik dari sampah organik di rumah. 2. Mengurangi penggunaan produk sekali pakai. 3. Menggunakan tas kain saat berbelanja. 4. Mengikuti edukasi dan pelatihan tentang pengolahan sampah. 5. Mendukung kebajikan dan inisiatif pengolahan sampah. Sekian dari saya, ada yang perlu ditanyakan? Tujuan dari sampah anorganik. Jawaban. Tujuan dari pengolahan sampah organik itu apa? Ayo, yang lainnya bantu jawab. Mencegah sampah mengalir. Yang keras? Jawab aja sebisanya. Untuk mengurangi sampah dan limbah di sungai. Kelompok lainnya? Wajib tanya, 1 minimal. 2 kali boleh, 3 kali boleh. Ayo kelompok ini silakan tanya. Ayo silakan Mbak. Manfaat dari sampah organik. Ya. Jawab. Jangan Keisha aja. Abi, cepat. Manfaatnya apa? Sebentar, ini dulu. Jawab dulu. Itu ada jawabannya. Manfaatnya apa? Silakan diskusi. Kami pakai. Manfaatnya apa? Manfaat sampah anorganik tadi kan dimanfaatkan dengan cara itu semua. Manfaatnya apa? Mengurangi penggunaan produk sekali Itu pakai. kan caranya. Manfaatnya tadi sampah anorganik kan bisa dibuat ekobrik. Ekobrik itu apa? Saya tahu nggak ekobrik? Dapat menghemat dana dan Ya betul. Ekobrik itu salah satunya cara mengolah sampah anorganik tadi kan dengan cara ekobrik. Ekobrik itu sama pernah lihat botol yang diisi sampah dipites-pites sampai padat, ditoto yang bundar rapi, akhirnya bisa jadi meja, jadi kursi. Nah itu untuk apa? Untuk menghemat dana, pengeluaran, kebutuhan. Terus apa lagi? Supaya sampah tidak menumpuk, akhirnya terjadi penyakit kan kalau numpuk. Itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ada lagi? Kerajinan tangan apa saja yang bisa dibuat dari sampah anorganik? Kerajinan bisa apa saja? seperti pot. Bisa seperti pot. Dari apa? Potnya dibuat dari apa? Pot bisa dibuat dari plastik,
dan botol bekas yang diolah. Ya. Cukup jawabannya? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, tutup. Tutup. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah bertanya kepada saya. Saya dari kelompok 3 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kami dari kelompok 2. Saya Alivia. Saya Naura. Saya Asti. Saya Ania. Saya akan menjelaskan tentang pengolahan sampah organik. Apa sih sampah organik itu? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan secara alami sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau hal lain yang bermanfaat. Sampah organik dapat dibagi menjadi sampah organik basah dan sampah organik kering. 1. Sampah organik basah adalah sampah yang mengandung air yang cukup tinggi seperti kulit buah dan sisa sayuran. Sampah organik kering, kayu, ranting, pohon, dan dedaunan kering. Contoh sampah organik: 1. Sisa makanan seperti nasi, tulang ikan, kulit buah, dan sayur. 2. Dedaunan yang jatuh ke tanah. 3. Biji-bijian yang kualitasnya jelek seperti biji kacang hijau yang telah membusuk, biji semangka, dan biji nangka. 4. Bangkai hewan. Tujuan sampah organik: 1. Pupuk. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos yang dapat menyuburkan tanaman. 2. Pakan ternak. Sampah organik seperti dedaunan dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak seperti kambing, sapi, dan hewan herbivora lainnya. 3. Kerajinan tangan. Beberapa sampah organik dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual. 4. Biogas dan listrik. Sampah organik dapat diolah menjadi biogas yang dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan untuk penerangan atau pemanasan. Isoenzymes. Sampah organik dapat diolah menjadi isoenzymes yang memiliki nilai ekonomi dan nilai manfaat yang tinggi. Sampah organik yang berbentuk dedaunan dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak seperti kambing, sapi, dan hewan herbivora lainnya. Selain itu, dapat juga dibuat menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kelompok 1 dan kelompok 3? Silakan. Ayo, silakan cari pertanyaannya. Ayo. Silakan berdiri kalau yang mau tanya. Ayo. Apa tujuan sampah organik? Tujuan apanya? Masa sampah itu manusia tak punya tujuan? Tujuan apa? Manfaat. Manfaat bagi siapa? Semua orang. Bagi manusia. Dapat dimanfaatkan sebagai pakan Yang ternak keras? seperti kambing, sapi, dan hewan herbivora lainnya. Selain itu dapat juga dibuat menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Sudah menjawab? Lanjut kelompok 1. Jawab pertanyaannya. Ayo kasih pertanyaan untuk kelompok 2. Apa manfaat sampah organik? Sudah ditanyakan tadi. Apa solusi dari sampah organik? Solusi? Pengelolaan sampah organik. Nah, bagaimana cara mengolah sampah organik?
Jadi silakan baca yang keras. Bagaimana caranya? Sampah organik dapat diolah. Yang keras. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau hal lain yang bermanfaat. Ya. Bisa menjawab pertanyaannya? Pertanyaanmu bisa dengar ini? Yang keras ulangi lagi. Aam, dengarkan. Manfaatnya sampah organik yang keras. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau hal lain yang bermanfaat. Cukup? Tuh, silakan tutup. Terima kasih sudah menghormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Dan perkenalkan saya Dito. Saya Aam. Saya Randang. Saya Rama. Saya Danis. Saya Indin. Saya Andin. Saya Naila. Saya Wisna. Hal yang dibahas dalam musyawarah kebersihan lingkungan. Hasil dari musyawarah. Arti kebersihan lingkungan yaitu aksi menciptakan lingkungan yang sehat sehingga tidak mudah terserang berbagai penyakit seperti demam berdarah, tabir dan lain-lain. Kesimpulan kebersihan lingkungan yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan kita dapat mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan diri sendiri serta orang-orang di sekitar kita. Manfaat kebersihan lingkungan. 1. Terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. 2. Lingkungan menjadi lebih sejuk. 3. Bebas dari polusi udara. Cara-cara untuk menjaga kebersihan lingkungan. 1. Sampah lebih baik dibuang ke tempat sampah. 2. Membersihkan selokan dari sampah-sampah. 3. Melakukan kegiatan kerja bakti. 4. Menyediakan tong sampah yang berbagai antara sampah organik dan non-organik. 5. Tanam tanaman agar udara tetap segar dan bersih. Penjelasan. Kondisi lingkungan yang bebas dari kotoran dan penyakit sehingga nyaman dihuni dan terhindar dari berbagai penyakit. Sekian. Apakah ada pertanyaan? Dari kelompok 3 dan 2, silakan ajukan pertanyaan. Silakan langsung berdiri kalau mau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Diskusikan dulu. Cari pertanyaan apa? Penyakit demam berdarah disebabkan oleh apa? Penyakit demam berdarah itu bisa disebabkan oleh apa? Apa yang menumpuk? Sampah numpuk kena demam berdarah gitu. Jelaskan. Jawab sebisanya. Sampah yang menumpuk dan lingkungan yang kotor. Iya, sampahnya numpuk terus kamu sakit gitu. Kamu makan sampah. Diapakan sampahnya, kenapa kok bisa menyebabkan penyakit? Yang lainnya bantu jawab. Ayo Mbak. Akibat dari sampah yang menumpuk bisa membuat Menjadi sarang nyamuk dan menjadi penyakit. Nah, nyamuk apa yang bisa menyebabkan demam berdarah? Nyamuk, benar, nyamuk, Aedes aegypti. Oke, selanjutnya dari kelompok 3. Pertanyaan apa yang diajukan? Manakah pusat pembuangan sampah? Hah? Manakah pusat pembuangan sampah? Di manakah pusat pembuangan sampah? Di mana? Di? Mana? Jawab. Di TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, di TPA tempat pembuangan akhir. Nanti sampah-sampah itu akan diambili dari depan rumah-rumah, akan dikirim ke TPA, TPA tempat pembuangan akhir. Kalau di sini di mana? Ada yang tahu? Gondang ke barat itu loh, tahu kan pembuangannya? Nah, itu TPA. Kadang ada yang pakai truk-truk bak pickup itu nanti ngirimnya di
situ TPA tempat pembuangan akhir. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3.